Berbicara tentang peradaban, kalau kita mendengar peradaban yang kita bayangkan itu seringkali, gedung-gedung yang tinggi kan, teknologi yang canggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah episode pertama dari program review buku. Dan di episode pertama ini kita akan membahas salah satu buku yang judulnya Peradaban Islam versus Asing. Ya, ini bukunya nih. Peradaban Islam versus Asing ya. Buku ini menarik, ditulis oleh Syekh Ahmad Al-Qasas ya. Beliau adalah ulama dari Lebanon ya. Nah, dalam buku ini bisa dibagi pembahasannya menjadi kurang lebih 5 bahasan. Ada pendahuluan di situ dan bagian 1 sampai bagian 4. Pada episode ini kita akan membahas pendahuluannya, teman-teman sekalian. Nah, berbicara tentang peradaban, kalau kita mendengar peradaban yang kita bayangkan itu seringkali gedung-gedung yang tinggi kan, teknologi yang canggih, jalan-jalan yang rapi, ya dan seterusnya lah. Nah, sebetulnya apa sih peradaban itu? Ya, dan apa peradaban Islam itu? Kita ada mengenal peradaban Barat, peradaban Yunani kuno misalnya, peradaban Cina misalnya. Ya, peradaban Islam juga sering kita dengar. Tapi apa peradaban itu dan apa peradaban Islam itu? Nah, kalau teman-teman ketika mendengar peradaban yang terbayang itu adalah kehidupan yang modern, gedung-gedung yang tinggi, teknologi canggih, itu tidak salah. Kenapa? Karena peradaban dalam bahasa Arab disebut hadoroh, dan hadoroh itu oleh orang Arab itu menjadi lawan kata dari al-badawi ya, al-badwi. Nah, al-badwi itu artinya kehidupan perkampungan. Ya, al-badwi itu kehidupan perkampungan. Jadi hadoroh itu kebalikannya, itu kehidupan yang bernuansa perkotaan, seperti itu. Nah, untuk memahami hadoroh ini, untuk memahami peradaban Islam, kita harus memahami kata-kata kunci ini. Yang pertama hadoroh yang tadi saya sebutkan, yang kedua kemudian madaniyah, yang ketiga adalah pengertian masyarakat atau mujtama, dan yang keempat adalah sakofah. Ini kata kunci yang harus kita pahami untuk bisa memahami tentang peradaban Islam. Nah, teman-teman sekalian, yang pertama tadi yang sudah saya singgung tentang hadoroh secara bahasa ya, secara bahasa seperti itu, dan pada umumnya masyarakat memahami peradaban ya seperti itu. Nah, cuman perlu kita pahami yang pertama begini, masyarakat itu ya adalah kumpulan manusia, kumpulan orang-orang. Tapi kalau kita menyebut masyarakat kan kita juga kadang membedakan ya, ini ada masyarakat barat nih ya, ada masyarakat barat, ini ada masyarakat eh, Cina misalkan, ini masyarakat Arab atau masyarakat Islam, ini masyarakat Indonesia, ini masyarakat India dan seterusnya. Jadi jenis-jenis masyarakat itu kita mengenal banyak jenis ya. Nah, padahal kan sama aja, mau masyarakat manapun itu adalah kumpulan orang gitu. Jadi apa yang membedakan? Nah, berarti tiap masyarakat itu ada yang membedakan, teman-teman. Nah, ada kekhasan dari setiap masyarakat. Apa kekhasan itu? Disitulah jawaban tentang peradaban. Jadi peradaban itu adalah sesuatu yang membuat masyarakat itu khas. Sesuatu masyarakat atau sebuah masyarakat itu berbeda dari masyarakat lainnya. Ya, satu masyarakat itu khas dan unik ya dari masyarakat lainnya. Itu yang membuat itulah yang menjadi peran dari peradaban. Peradaban membuat masyarakat menjadi khas. Nah, kalau masyarakat itu adalah kumpulan orang, terus yang membuat khas apa? Kalau orang kan tidak khas, semua manusia sama. Kepalanya satu, tangannya dua, ya kakinya dua, kemudian berkumpul membentuk kumpulan manusia, kemudian membuat tempat tinggal dan seterusnya. Itu sama, semua tempat seperti itu. Terus kemudian yang dimaksud peradaban menjadi ciri khas masyarakat itu apa? Nah, tidak lain tidak bukan yang menjadi ciri khas dari sebuah masyarakat atau peradaban itu sendiri adalah nilai-nilai yang dianut gitu. Kemudian juga konsep-konsep pandangan hidup. Nah, ini yang membedakan dari satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Jadi nilai pandangan hidup
ya, pemikiran, perasaan yang kemudian menjadi perasaan bersama, dan juga sistem atau aturan yang disepakati untuk diterapkan oleh masyarakat itu. Dan ini yang dibahas oleh Syekh Ahmad Al-Qasas di bab-bab awal ya. Ingin menjernihkan dulu pengertian peradaban agar kita tidak keliru memahaminya. Jadi itu yang bisa membedakan atau itu menjadi ciri khas sebuah peradaban. Nah, teman-teman sekalian, seringkali kita keliru dengan madaniyah. Nah, beda dengan madaniyah. Kalau tadi kita memandang atau membayangkan peradaban itu teknologi yang canggih, gedung-gedung yang tinggi ya, hal-hal seperti itu. Sebetulnya itu bukan kategori hadoroh atau peradaban, tapi itu kategori madaniyah. Ya, kenapa seperti itu? Sebab hal-hal seperti itu tidak bisa menjadi ciri khas masyarakat. Coba kita lihat, kalau kita lihat misalnya masyarakat barat itu ciri khasnya teknologi canggih misalnya. Padahal teknologi itu bisa disebar ke seluruh dunia dan seluruh masyarakat di dunia sekarang menikmati teknologi yang sama, gitu. Arsitektur yang sama, kendaraan-kendaraan, mobil-mobil yang sama gitu. Jadi itu tidak menjadi ciri khas. Madaniyah atau produk-produk fisik dari peradaban adalah sesuatu yang universal, seluruh masyarakat di dunia itu bisa memiliki hal yang sama. Nah, berbeda dengan hadoroh, berbeda dengan peradaban atau hadoroh. Karena kalau dia punya pandangan hidup yang berbeda dari masyarakat lainnya, maka berbeda juga peradabannya. Dia punya mafahim atau pemahaman tentang hidup, ya. Kemudian juga standar dari baik dan buruknya dalam menjalani kehidupan. Kemudian juga pemikiran dan perasaannya. Kemudian juga aturan disepakati. Itu berbeda dengan masyarakat lainnya. Maka kita bisa menyebut bahwa itulah ciri khas masyarakat itu dan tidak bisa dimiliki oleh masyarakat lainnya. Kenapa? Karena ketika masyarakat lainnya memiliki hal yang sama, maka otomatis peradabannya jadi satu peradaban, bukan dibagi lagi menjadi dua peradaban, tapi menjadi peradaban yang sama otomatis. Ya, contohnya ketika peradaban Islam itu tadinya di Arab saja, ya. Di luar itu dulu ya, Irak misalnya, Afrika dulu ya sebelum tersebar Islam itu peradabannya berbeda, bukan peradaban Islam. Tapi ketika Islam tersebar ke sana berarti kan akidahnya jadi sama, agamanya jadi sama, aturannya jadi sama, yaitu sama-sama berasal dari Islam. Otomatis waktu itu maka Irak, Syam, Mesir dan sebagainya otomatis masuk ke dalam peradaban Islam. Jadi ketika menganut pandangan hidup yang sama, otomatis masuk ke dalam peradaban tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan peradaban. Adapun yang terakhir tadi adalah sakofah. Ya, sakofah biasanya diartikan kultur, culture dalam bahasa Inggris, tapi kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia itu budaya, terlalu sederhana, kita bisa mengartikan wawasan, ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan memang lahir dari sebuah masyarakat. Tetapi ini adalah hal yang lebih luas. Tidak semua ilmu pengetahuan dan wawasan yang lahir dari sebuah masyarakat itu tuh jadi hadoroh. Melainkan hanya sakofah-sakofah yang kemudian disepakati dan menjadi dianut secara umum oleh masyarakat tersebut, itu menjadi hadoroh. Maka kita mengenal dalam khasanah pemikiran Islam banyak sekali sakofah, banyak sekali ilmu-ilmu yang dihasilkan, ya, banyak sekali wawasan dan pengetahuan yang dihasilkan, tapi tidak semuanya menjadi hadoroh. Hanya hal-hal yang disepakati menjadi pemikiran bersama, perasaan bersama dan aturan bersama oleh masyarakat Islam, maka hal itu menjadi masuk ke dalam bagian dari hadoroh Islam. Nah, jadi dengan pengertian tadi teman-teman sekalian kita bisa memahami peradaban Islam itu apa. Jadi kalau kita sebut peradaban Islam maka keliru kalau kita hanya membayangkan tentang produk-produk misalnya gedung-gedung istana-istana di masa kejayaan Islam masa lalu. Nah, keliru. Ya, peradaban Islam adalah akidah Islam yang menjadi pandangan hidup Islam. Kemudian lahir dari akidah Islam itu pemahaman atau mafahim tentang hidup. Kemudian dari situ timbul pemikiran umum, perasaan umum yang mengikat masyarakat muslim dan juga menghasilkan aturan ya nizam atau syariat yang kemudian dilaksanakan secara bersama-sama oleh umat Islam, maka itulah peradaban Islam. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.